Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hadi. Jadi di sini kita akan belajar tentang pewarisan ya teman-teman ya. Ya, apa itu pewarisan ya? Pewarisan itu seperti contohnya itu seperti kita dengan orang tua kita ya teman-teman ya. Semisal orang tua kita rambutnya lurus, maka kita biasanya akan mewarisi rambut lurus tersebut. Maksudnya itu bukan kelak tuh kita diwarisi rambut lurus itu ketika orang tua kita sudah pensiun gitu, bukan seperti itu. Tapi rambut lurus itu ada pada diri kita juga, sama halnya dengan orang tua kita. Atau misal orang tua kita itu pawakannya tinggi besar, maka kita kemungkinan besar pawakannya akan sama seperti orang tua kita, yaitu tinggi besar. Nah, kalau di Java, pewarisan itu adalah lebih ke arah kita tuh menggunakan kode tersebut. Kita menggunakan kode yang sudah ada untuk digunakan kembali. Nah, misal di sini ya, untuk kami yang bisa dibuat ini saya hapus saja supaya nanti tidak memperbanyak outputnya. Ya, di sini tentang kelas Tamiya-nya. Kelas Tamiya ini akan saya jadikan sebagai dasar di mana saya akan membuat Tamiya baru. Tapi Tamiya-nya itu adalah Tamiya remote control misalnya ya. Tamiya-nya itu bisa dikendalikan dengan remote. Berbeda halnya dengan Tamiya biasa. Bagaimana caranya? Apakah kita akan mengoding sama seperti sebelumnya? Oh, tentu saja tidak. Kita akan ngodingnya langsung ya, langsung tanpa harus menuliskan apa yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Oh, copas kan bisa. Ya, copas memang bisa, tapi kalau salah satu diubah, maka satunya kan harus diubah juga kan. Kalau dengan pewarisan, kita hanya perlu mengubah salah satu saja, maka yang lain tinggal mengikuti. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita buat ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah sebutkan di sini ya, kita sudah mengetahui bahwa ini ada tipe public, private, dan protected. Kalau private ini dia tidak akan diwariskan, kalau protected dia akan diwariskan. Oleh karena itu ini akan saya ubah jadi protected. Apakah kalau tipenya protected ini juga bisa diakses dari luar? Mari kita coba. Ya, dia tetap bisa teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa lah ya, kita langsung lanjut saja. Ini untuk Tamiya-nya ya, kita lanjutkan saja teman-teman ya. Saya akan membuat sebuah kelas baru dengan nama Tamiya RC. Jangan lupa caranya teman-teman ya, klik di sini Java class, pastikan projectnya sudah sesuai dengan project saat ini ya. Next, Tamiya RC misalnya, pastikan untuk package dan projectnya sudah sesuai ya. Locationnya nanti tentu saja di source package ya. Oke, klik finish. Ini kehapus ya. Untuk Tamiya RC ini akan mewarisi apa yang ada pada Tamiya. Bagaimana caranya? Apakah dengan cara menuliskan ini anaknya Tamiya? Oh, tentu saja betul. Tamiya extends Tamiya RC extends Tamiya. Nah, oke kan dia kan langsung merah ini kan ya, constructor in Tamiya ini error ini. Oke, ini kita tambahin konstruktornya ya. Oke, di sini kita sudah buat konstruktornya. Ini secara dasar ini sudah sama kok teman-teman. Misal di sini saya mau buat Tamiya baru, misalnya Tamiya RC bot misalnya, sebenarnya new Tamiya RC
Tamiya RC-nya ini namanya apa? Misalnya Spy ya, karena dia bisa untuk mata-matai misalnya ya. Lalu mereknya adalah Sony, modelnya adalah Spy Car 2000 dengan kecepatan 25. Oke, lalu apakah dia juga bisa nyalakan mesin, matikan mesin? Ini saya komen dulu ya. Bot dot nyalakan mesin, apakah dia bisa? Bisa. Bot dot matikan mesin. Ya, tapi baiknya di sini kalau mau diwariskan itu tipenya harus protected ya teman-teman ya. Oh, kalau ini ya dia tipenya public, maafin tadi kesalahannya. Ini ada subclassnya di sini ya. Nah, ini coba kita jalankan. Ini dia bisa nyala, bisa mati ya, sama seperti Tamiya yang lain. Kita juga bisa menampilkan datanya. Bot dot ambil data sekitaran ini. Nah, kita tidak usah mutaati yang ada di, dia sudah menambahkan di sini. Nah, lalu misal kalau Tamiya RC itu dia itu punya frekuensi private INT frekuensi. Dia punya atribut frekuensi. Otomatis kan di sini kita tambahkannya INT F aja misalnya ya. Maka frekuensi sama dengan F. Nah, ini ada super, ini apa? Super itu dia memanggil Tamiya. Nah, ini string nama, merek, model, kecepatan. Ini parameternya ini ya, nama, merek, model, kecepatan ya. Nah, di sini sama super. Ini saya kontrol spasi ya. Oh, kontrol spasi tidak mau. Nah, ini mau sekarang. Nama, merek, model, kecepatan, karena konstruktornya hanya berparameter seperti itu ya. Sekarang kita kembali ke sini, kita tambahkan frekuensinya. Misalnya frekuensinya adalah 80 Hz ya. Baik, sekarang kita tampilkan datanya. Nah, datanya tidak tampil karena kita belum menambahkan untuk kita menampilkan frekuensi. Gimana caranya? Apakah kita akan copas dari sini? Ya, bisa. Tapi kan ribet teman-teman ya. Jadilah orang yang malas ya. Method ini ya, method ya. Oke. Public void tampil data. Nah, kita akan memanggil tampil data yang sudah ada. Super dot ambil data. Lalu ditambahkan system dot out dot print line. Jangan lupa spasinya, spasi malah ganti baris ya, Ctrl N. Frekuensi titik 2 plus frekuensi ya. Sekarang coba kita run. Nah, untuk Tamiya ini dia ada frekuensinya ini di sini. Oh, dia agak turun nih, kenapa ini? Oh, karena tadi kita tambahkan backslash n di sini. Coba kalau kita hilangkan. Nah, dia akan ada di atasnya. Oh, supaya rapi bisa kita tambahkan backslash t di sini. Di tab ya. Nah, dia akan rapi ke kanan seperti ini. Berbeda dengan Tamiya biasa. Tamiya yang RC ini dia punya frekuensi gitu. Terus apakah kita bisa mengubah
metode yang lain seperti ini, nyalakan mesin, matikan mesin, kita bisa mengubahnya, kita panggil. Nah, teknik seperti ini ya namanya adalah overriding, teman-teman. Nah, metodenya ini kita panggil sudah ada, lalu kita beri tambahan, itu namanya adalah overriding. Ini biasanya ada notifikasi untuk memberikan ini anotasi override ini ya. Sebenarnya sih tidak ngaruh mau dihapus atau tidak ya, mau ada mau tidak, hanya saja ini akan mempermudah kita mengenalinya. Oh, ini ternyata dia diwariskan dari mana, ini tabel data punya Tamiya ya. Jadi kesimpulannya kita tidak perlu mengetik panjang kali lebar kali tinggi juga ya kalau codingnya banyak, untuk membuat pengembangan dari sebuah kelas yang sudah ada ya, teman-teman ya. Oke, ini adalah contoh untuk pewarisan. Untuk selanjutnya kita akan mengembangkan lagi kelas Tamiya. Misal Tamiya itu punya baterai, dan baterai itu adalah sebuah objek sendiri. Bagaimana caranya? Ya, kita akan bahas itu di video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.